Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Adik Rini gimana? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya, Bu, alhamdulillah. terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Iya. Jadi gini Bu, berkaitan dengan tugas saya dari calon guru penggerak. Sekarang kan kami sudah berada di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kebetulan Ibu saya ambil sebagai salah satu narasumber dari tugas demonstrasi kontekstual. Siap. Terima kasih atas waktunya dulu ya Bu ya. Iya, sama-sama. Boleh kita mulai ya Bu ya? Boleh, silakan. Langsung saja Bu. Jadi di sini bagaimana Bu? Apakah Ibu pernah mengalami sebuah kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral Bu selama Ibu dalam memimpin sekolah ini? Oh, terima kasih pertanyaannya, Dek. Ibu pernah mengalami kasus yang dilema etika ini. Waktu itu saat kami mau menentukan kelulusan siswa kami kelas 9 ya Bu ya. Kita kan tahu kalau dalam penentuan kelulusan itu ada syarat-syarat tertentu yang harus ditaati. Salah satunya tentang kehadiran. Ya. Nah, tapi di sisi lain saya sebagai kepala sekolah sekiranya tidak lulus anak tersebut, bisa adik bayangkan bagaimana perasaan orang tuanya, perasaan anak itu sendiri. Makanya kadang-kadang kita harus memperhatikan kedua aspek itu. Jadi saat rapat saya mengatakan kepada seluruh guru yang ikut hadir, jadi kita harus pikirkan walaupun kehadiran anak ini memang agak sudah mendekati batasnya yang tidak boleh lulus, tetapi kan kita harus lihat kembali kenapa anak ini tidak hadir ke sekolah. Ya, seperti itu Dek. Jadi kita memang benar-benar dilema ini. Harusnya anak ini tidak lulus, tapi tuntutan moral kita kan kasihan. Jadi harus kita tindak lanjut lagi, kita pikirkan lagi mengapa anak ini tidak hadir ke sekolah yang menyebabkan absennya banyak itu. Oke, menarik sekali Bu ya kasusnya ya. Iya. Lalu Bu, gimana pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus dilema yang seperti tadi Bu, antara dua kepentingan yang misalnya ini tadi sama-sama benar atau bisa juga mengandung salah satu nilai kebajikan. Gimana itu Bu? Iya, saya kan dari awal berprinsip bahwa saya bukan penentu segalanya. Jadi walaupun saya memutuskan bahwa anak ini walaupun kehadirannya agak banyak, tetapi kita ayo sama-sama berdiskusi mencari solusi terbaik untuk kasus anak ini. Jadi saya selalu mengajak wakil-wakil, saya kebetulan punya 4 wakil ya, kemudian ada juga guru BK-nya, ada wali kelasnya. Jadi terlebih dahulu kita harus menganalisis dulu Bu Rini ya, mengapa anak itu sampai tidak hadir ke sekolah. Jadi itu yang pertama harus kita mendiskusikan dulu, mencari sebab, kemudian mencari solusi untuk anak tersebut. Jadi dicari dulu, diidentifikasi dulu. Siap, iya seperti itu. Oke, lalu Bu, kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Iya. Oh iya, terima kasih ya. Prosedurnya biasanya seperti itu. Kami identifikasi dulu, kemudian kita panggil orang tuanya, kemudian saya juga melibatkan yang benar-benar berkepentingan mengatasi masalah ini ya, wali kelas ini yang paling penting ya, kemudian juga wakil-wakil, kemudian guru BK-nya, dan yang penting anak itu tersebut yang harus kita panggil juga. Selanjutnya Bu ya, pertanyaan selanjutnya, kira-kira hal-hal apa saja Bu selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Atau kasus yang seperti tadi, kira-kira tantangannya apa bagi? Tampaknya tantangan yang paling menonjol yang saya hadapi Dewan Guru. Kita tahu ya, guru kita kan banyak ini ya, memiliki karakter-karakter yang berbeda. Ada satu guru mungkin yang
oke lah Bu, kita bantu. Tapi kadang-kadang ada juga guru, kan kami Bu yang ngajarnya ini kan, jadi kami yang nilainya. Iya. Jadi kalau anak itu sering nggak hadir ke sekolah, berarti anak itu gimana mengikuti pembelajaran yang kami berikan. Tapi akhirnya saya beri pengertian kepada guru-guru tersebut, ya mudah-mudahan lah akhirnya mereka menerima apa yang sudah menjadi keputusan bersama tadi. Oke. Oke. Jadi memberikan pengertian kepada guru-guru, terutama wali kelasnya, begitu ya Bu ya, Iya. terkait dengan yang kasus seperti dilema etika yang ada di sekolah Ibu tadi Iya, ya. benar. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, adakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu kalau dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika Bu? Apakah bisa langsung menyelesaikan pada saat itu atau memiliki sebuah jadwal tertentu begitu Bu? Sepertinya saya tidak mempunyai jadwal khusus karena dilema etika itu pun sesekali saja terjadi. Jadi saya hanya saat terjadi, nih kita selesaikan bersama. Jadi apa ya istilahnya itu serta-merta aja Bu, kalau ada dilema baru dibuat ininya penyelesaiannya. Tidak ada jadwal khusus. Oke, jadi tidak ada Bu ya langsung kalau bisa pada saat itu, pada saat itu. Pada saat itu, iya. Lalu Bu, kira-kira faktor-faktor apa saja Bu yang mempermudah atau bisa membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang paling penting ini kolaborasi, kerjasama berbagai stakeholder yang ada di sekolah ini. Jadi orang tuanya juga harus ada kerjasama dengan kita, kemudian guru BK-nya juga harus intent itu melaporkan bahwa anak A, anak B itu ada masalah, harus mereka memberi laporan kepada saya. Wali kelas harus terus diberi edukasi supaya mereka benar-benar memperhatikan kebutuhan peserta didik mereka. Wakil kepala sekolah juga seperti itu, harus selalu mengingatkan kepada semua yang ada di sekolah ini, terutama peserta didiknya juga, itu harus diingatkan akan pentingnya pendidikan. Jadi walaupun mereka ada kepentingan untuk membantu orang tua, tetapi sekolah tetap nomor satu. Kolaborasi yang utama ya Bu Iya, ya, semua stakeholder betul. yang ada di sekolah. Benar Menarik sekali sekali itu. ya Bu ya. Iya. Lalu Bu, dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan tadi yang Iya. sudah saya ajukan kepada Ibu dengan jawaban yang sangat luar biasa tadi Bu. Terima kasih. Menurut Ibu nih, kira-kira pembelajaran apa sih Bu yang bisa Ibu ambil dari kasus-kasus dilema etika ini dalam pengambilan keputusan? Oh ya, berarti apa ya? Pesan moralnya ya seperti itu. Yang penting itu adalah kerjasama atau kolaborasi. Semua stakeholder harus benar-benar bekerja sama dalam mengatasi kalau yang ada namanya dilema etika itu. Kemudian yang kedua juga lapang dada kita dalam menghadapi suatu permasalahan. Sekiranya memang pendapat kita diterima, alhamdulillah. Kalaupun pendapat kita itu tidak bisa diterima oleh pihak lain, ya kita harus menerima itu. Sabar, kerja keras, banyak sekali deh itu ya. Pelajaran-pelajaran moral yang kita dapatkan di saat kita menghadapi dilema etika ini. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Iya. kolaborasi ya Bu ya, Iya. sabar, kerja keras Iya. dalam mengatasi kasus dilema etika Iya. dan mengambil keputusan tadi ya Bu ya, supaya tidak berat sebelah begitu. Benar dari ini. Menarik sekali Ibu, terima kasih banyak atas waktunya berhubung. Pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab dengan Ibu sangat-sangat luar biasa. Terima kasih Ibu atas waktunya sekali lagi saya ucapkan. Sama-sama, sukses ya untuk CGP-nya. Mudah-mudahan sukses jadi GP ya. Amin. Oke, Terima kasih. ya. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya, Dek. Iya, Bu. Ya.